إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المداني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ أنور بن أجيس، خصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد الفضلي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري شيخ محمد أمين القردي الإردي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن ريح الغيبة كانت تبين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لقلتها. وأما في هذه الأزمان فقد كثرت الغيبة وامتلأت الأنوف منها فلا تتميز رائحتها. Waruwiya dan diriwayatkan an Jabirin daripada Jabir sahabat Nabi bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rihal ghibah bahwa bau busuk gibah itu kanat dahulunya tabayyana nyata jelas nampak fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Jabir
Gibah itu zaman Rasulullah nampak bau buruk, sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang ayat Quran bahwa orang yang menggibah atau menggosip manusia itu bagaikan makan bangkai daging bangkai saudaranya sendiri. Karena itu bangkai buruk lalu pasti berbau, masih berbau. Nah, sehingga zaman Rasulullah itu orang menggibah orang nyata berbau buruk. Ini umpama lah kalau zaman Rasulullah kamu habis mengoyak orang lalu bergabung lawan kawan ini mencium bahwa ikam ini bau buruk, berarti ikam menggibah orang. Atau ini kelompok orang dudukan, ada orang lewat nang dudukan ini menggibah orang, menggoyah orang, nang lewat ini mencium ini bau buruk. Ya Allah, itu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah. Kenapa sampai itu keciuman? Zaman sekarang kada lagi. Ya ada. Zaman Rasulullah keciuman, zaman sekarang kada lagi. Bahkan bukan hanya zaman Rasulullah, zaman kebelakang dulu benar bahwa dosa itu pasti membekas, kelihatan. Kalau ini kan kelihatan keciuman. Karena ada beberapa alasan. Sebagai bukti dulu soleh bahwa dosa di zaman dulu itu nampak kelihatan bekasnya ataupun baunya. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam berbuat kesalahan. Kesalahan Nabi Adam disebut maksiat. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah khuldi. Ternyata kesalahan Nabi Adam itu membekas ke tubuh sidin, bebekas di awak. Apa bekas ada di awak Nabi Adam? Yaitu hirang. Awak Nabi Adam ini hirang. Tadinya di dalam surga putih bersih, begitu memakan buah khuldi diturunkan Allah ke bumi. Ya kada. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini awak Nabi Adam hirang, bekas dari kesalahan itu. Datang Jibril, ujar Jibril, Dam, ikam hendaklah awakmu itu putih kembali. Ujar Nabi Adam alaihissalam, jelaslah siapa yang ada hendak menghilangkan bekas kesalahan ini. Kalau engkau ingin hitam yang ada di tubuhmu itu hilang, sum salasata ayyamin, puasalah engkau 3 hari. Ujar Adam, ayo aku puasa. Kapan aku puasanya? Kata Jibril, sum salisa asyar, rabi'a asyar, khamisa asyar. Puasalah engkau hidup 13, hidup 14, hidup 15. Pasamahu Adam yaumal awal. Adam puasa. Puasa yang pertama yaitu hidup 13.
Pabiyadda jasaduhu sulusan, maka putihlah awak Adam sepertiga. Sepertiga awak Adam putih bersih. Pasamahu yaumasani, Nabi Adam puasa yang hari kedua, yaitu hidup 14. Pabiyadda jasadu sulusai, maka putihlah tubuh Nabi Adam 2/3. 2/3 putih. Pasamahu yaumas salis, lalu Nabi Adam puasa hari yang ketiga, yaitu hidup 15. Pabiyadda jasaduhu kulluh, maka menjadi putihlah seluruh tubuh Adam. Palizalika, karena itulah dinamakan puasa hari 13, hari 14, 15 dalam setiap bulan dinamakan saumul abiyad, puasa putih. Ada kan? Setiap bulan ada 13, ada 14, 15. Ini ngarannya ayyamul bid, hari putih. Disunatkan puasa, maka puasanya itu disebut puasa abiyad, puasa putih. Kenapa? Itu sebabnya. Tuh. Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu, bila orang berbuat dosa, apakah dosanya? Pasti ada bebekas kemuha hirang. Bukan di awak lagi, tapi kemuha. Bila orang berdusta, timbul tumpel di tipipina. Sekian kali berdosa, tumpel lagi. Kalau dosanya menggibah, ini lagi. Dosanya berzina, ini bebekas sawah. Maka setiap orang yang melihat itu pasti tahu ini orang berbuat dosa. Supan nggak ada? Sup. Ini zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang disaksikan bukti dosa itu. Apa? Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Orang naik haji, naik umrah atau kapanpun disunatkan mengucuk hajar aswad, batu hitam. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Batu hitam yang ditimpil di rukun Yamani, yang mana batu itu pernah dikucuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai batu, engkau tidak apa-apanya, la yadur wa la yanfa'. Engkau tidak bisa memberi mudarat, engkau tidak bisa memberi manfaat. Hanya karena Rasulullah mengucukmu, maka aku yang mengucuk. Ya bahasa kita, jika ada Rasulullah batu ikam mengucuk, ikamnya orang mengucuk pada ikam batu warah. Jelas. Kenapa batu itu menjadi hitam? Padahal Hajarul Aswad itu adalah yakutatun abiyad, yakut putih. Yakut putih. Yakut putih bersih. Bahasa orang ini ya hebat lah. Aku ada batunya mana mirip-mirip batu putih lah, tapi ngarannya yakut putih juga. Ini yakut putih ini min yakutatil abiyad minal jannah. Batu yakut putih tapi dari surga. Siapa yang membawa? Nabi Adam. Nabi Adam membawa dari surga itu benai ada 7 macam barang. Nabi Adam pun disuruh turun dari surga, tapi sampat berbawaan salah.
Sambat bebawaan di antara yang dibawa Nabi Adam itu adalah Hajarul Aswad, yang lainnya masih ada lagi 6 macam. Itu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam, termasuk tongkat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Itu bawaan Nabi Adam dari surga. Ketika Nabi Adam membawa ini batu masih putih bersih sampai ke zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, masih putih bersih. Ketika banjir besar melanda kawasan Jazirah Arab sampai ke Mekah, sampai meninggalamkan Baitullah, bahkan sampai menghancurkan Baitullah. Oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam agar batu ini diamankan. Diamankanlah oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, diletakkan di Jabal Qubis. Jabal Qubis itu tidak jauh daripada kawasan Masjidil Haram, tapi tinggi ya. Sekarang dibanguni istana raja, atau bahasa orang sekarang persinggahan peristirahatan raja Saudi. Pelaklah bahasa di sini. Zaman Nabi Ibrahim disuruh lagi membangun Baitullah. Bangun lagi bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Setelah dibangun, diambillah itu Hajarul Aswad, diletakkan di rukun Yamani di Baitullah. Itu masih putih, masih putih. Nabi Ibrahim mengajak manusia agar berhaji, wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Datanganlah manusia berhaji mulai zaman Nabi Ibrahim sampai ini, maka batu nang putih itu menjadi hitam. Kenapa? Karena ucupan orang nang berdosa. Ini nang mengucup ini muntung orang yang berdosa. Asaru zunub, bekas dosa. Ini satu. Lah, dulu bekas dosa itu nampak kalian. Kenapa sekarang kada nampak lagi? Kenapa dulu nampak, sekarang tidak nampak lagi? Jawabannya di sini satu jawabannya oleh Imam Al-Ghazali, wa zalika liqillatiha. Yang demikian itu karena sedikitnya ghibah. Karena sedikitnya ghibah lalu nampak. Memang. Kita ambil contoh salah. Baju itu putih, selembaran putih bersih. Hirang itu nak akan nampak biar sedikit. Kenapa mati nampak hirang jar? Karena ini putih dan hirangnya kada banyak, karena sedikit hirangnya. Coba biar putih, hibak hirang. Ini karena sedikit kelihatan, keciuman karena sedikit. Orang bilainya apa cobalah. Ini bawa kumpulan kawan. Seiko ngajinang bawa ketiak keciuman. Tapi mun seberetaan jadi satu dah. Ciuman lah salah. Sama. Ada ciuman lagi. Karena kabelnya kan udah rata. Cium aja, dah biasa aja kamu. Cium aja, kada juga. Amun sama beretaan.
Nah, lekil latiha karena zaman Rasulullah itu orang ini jarang menggibah tuh. Jadi bilanya menggibah ini keciuman baunya jarang keciuman, keciuman. Ini satu. Nang kedua, karena mereka ini jarang menggibah orang, maka jiwa-jiwa mereka, hidung mereka, telinga mereka, mata mereka, hati mereka bersih. Paham? Kebersihan hati, kebersihan hidung, kebersihan telinga, kebersihan mata akan menampakkan sesuatu nang gaib seperti kanak-kanak. Kanak-kanak tuh ini melihat nang gaib. Kenapa? Karenanya bersih. Karenanya bersih. Nah, kemudian kenapa zaman sekarang kada kelihatan lagi? Kenapa zaman sekarang kada nampak lagi dan kada keciuman lagi? Kata Imam Al-Ghazali, wa amma fi hazihil azmani. Amma hazihil azman, adapun zaman sekarang ini papat kasuratil ghibatu, sungguh kebanyakan ghibah. Wamtala'atil unufu, dan penuh ke dalam hidung minha dari ghibah, fala tatamayyazu apa fala tutamayyazu, maka tidak bisa lagi dibedakan raihatuha akan baunya. Oh, ini sudah soleh kebanyakan ghibah, wamtala'atil unufu, dan memenuhi oleh hidung, wamtala hibak, hidung daripada ghibah, ciuman nih macam-macam dah hibak. Lalu pala tutamayyazu raihatuha, maka tidak bisa dibedakan lagi akan baunya. Ini alasan Imam Al-Ghazali. Alasan yang kedua, ya alasan Imam Ghazali di sini mungkin alasan logika yang dibaringi dengan dalil. Ada dalil dalam beberapa kitab. Ada hadis berawal dulu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa iza aznaba abdun zamban, apabila seorang hamba berbuat dosa, apabila seorang hamba berbuat dosa, nakata, maka akan timbullah noda, nuktatun sauda, noda hitam, fi qalbihi, di dalam hatinya. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan timbullah hirang. Hirangnya di mana? Bukan di muha, bukan di dahi, bukan di awak, tapi fi qalbihi, di dalam hati. Kenapa di dalam hati, kada di muha? Dulu zaman Nabi Musa di muha, di awak. Dulu keciuman baunya, bau dosa. Sekarang kada, hanya noda hitam yang ada di dalam hati. Kenapa gitu, Pak? Dalam kitab At-Tuhfatul Marodiyah dijawab. Jawabannya apa? Liikramillahin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, karena Allah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah tidak ingin membuat malu umat Rasulullah. Allah memuliakan Rasulullah. Coba kemana? Kayak apa kada karena ini membuat malu. Malu besar. Kenapa malu besar? Coba kamu.
Di dalam Quran sudah dinyatakan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad tuh umat paling bagus. Umat paling bagus, umat terpilih. Tapi begitu faktanya ya Allah. Sipulan hirang, malu kada? Malu. Allah muliakan Rasulullah, kadang ingin bikin Rasulullah sopan. Walaupun memang umat Rasulullah terbaik, nangaran umat Rasulullah ini banyak. Pembanyaknya umat ini kan umat Rasulullah, bukan umat-umat Nabi yang lain. Orang boleh mengatakan bahwa umat Nabi Isa itu banyak memang. Orang mengatakan umat orang-orang Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Sekarang di dunia ini benar, penduduk yang paling banyak agamanya adalah Nasrani. Jangan dikira Islam di dunia ini. Paham? Baik kamu mengerti? Seduniaan ini soleh, yang paling banyak penganut agama itu adalah Nasrani. Islam cuma nomor 2. Islam cuma nomor 2. Oh, berarti banyak pengikut Nabi Isa lah daripada pengikut Rasulullah. Ada kalkulasi angkanya kira. Zaman ke zaman itu kan beda. Perkembangan pengikut agama itu beda. Kita kada usah banyak sedunia. Kita Indonesia aja sudah berubah. Dulu tahun 80-an, masih tahun 80-an. Agama itu Islam di Indonesia ini penduduknya 90% Islam. Sekarang saya kamu tahu. Ya, kita belajar sambil belajar. Oh, sekarang dalam data dalam data statistik umat Islam di Indonesia sekarang hanya 80%. Berarti ada penurunan jumlah. Ada penurunan jumlah umat Islam di Indonesia. Kenapa umat Islam di Indonesia itu turun? Apakah karena umat Islam masuk ke agama lain, atau umat Islam itu populasinya, perkembangbiakannya turun? Itu telahan kajian. Apa memang umat Islam banyak yang masuk agama lain dikarenakan faktor ekonomi? Karena di Indonesia ini banyak kemiskinan banyak. Ternyata yang banyak itu yang miskin itu umat Islam. Paham? Apa gara-gara umat Islam ini miskin lalu berpindah keyakinan? Banyak. Karena Nabi mengatakan, ada yang mengatakan itu perkataan Sayyidina Ali, kadal pakul ayyakuna kufran. Kepakiran itulah yang bisa mendekatkan kepada kekufuran. Atau berkurangnya umat Islam di Indonesia ini karena berkurangnya populasi. Paham di populasi? Perkembangbiakan umat Islam itu turun. Kenapa? Umat Islam kada mau banyak beranak. Paham? Apa contoh? Umat Islam 10, agama lain 10. Nang umat Islam 10 ini aku 2 aja anaknya. Populasinya 2 kali 10 20 aja. Kalau nang kada Islam ini 5. Oh 5 anak ya, 5 berapa? 50 berapa sudah? Ubah kada? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ana mubahin bikasratil umam. Aku bangga kalau umatku itu banyak. Baikam bila bini dia jangan 2 anak, kalau perlu 5. Kenapa? Menyenangkan hati Nabi, membanggakan Nabi, karena Nabi itu banyak ketujuh bangga, banyak diisi umat.
Ini salah satu penyebab penurunan umat Islam, di samping memang ada umat Islam di Indonesia berpindah keyakinan yang dipicu atau disebabkan kemiskinan. Lalu ditawari duit, ditawari ini akon pindah agama. Itu bagian ada juga. Nang nyata ini kelihatan, coba kelihatan benar. Ada lagi ini umat Islam cari jawabannya di kampung, ada lagi yang berisi anak 7. Salah. Ada lagi salah. Dua, sikong, berapa anak? Dua. Berapa anak? Dua aja. Nyata orang benar. Orang nang lain letinya udah habis berapa anak biar 5 ya. Nah kan nang itu 5 nah banyak orang salah. Kita masuk kepada kaidah nahwu aja. Nabi itu ketujuh bila berisi umat banyak, kita banyak berisi anak, minimal banyak itu 3. Karena 3 itu jamak, jangan muannas. Lah. Ada pokoknya kan banyak. Anjir lu anak banyak. Iya 3 barang, karena 3 itu sudah kata kodenya banyak. Jangan 2. Kalau perlu 5 salah ya. Kayak pemberi makannya jangan namun kayak pemberi bahan itu ambil seolah sanset. Kenapa? Belajar aja sudah. Aja kiri mana? Jek. Jangan 2 juga. Pokoknya jangan 2, paling ada 3 barang. Tahu membanyaki umat Nabi Muhammad. Nabi bangga, ana mubahin bikasratil umam. Aku bangga dengan umat itu banyak. Nah, ini benar nang maulah penurunan jumlah umat Islam. Namun secara keseluruhan tetap aja umat Rasulullah itu terbanyak dan umat Nabi itu terbaik. Lalu nengaran banyak nih macam-macam ya, nengarannya banyak. Orang bisi anak 10. Bertiga kada mungkin lah kalau amun 10 ini bisa aja bener 2, 3 kada kakaruan tuh kurang lebih ja. Kenapa masih banyak nang baik gitu. Tapi mun 10 rahmat teh 10-nya buntat bah. Tapi rasanya ada benar. Ada. Nah artinya tetap aja benar yang dinilai itu banyak, umat Rasul itu umat terbaik. Allah tidak ingin Rasulullah itu kecewa, sakit hati melihat umat ini nang kayak ini. Allah muliakan Rasulullah, Allah muliakan umat Rasulullah. Allah tidak ingin membuat malu umat Rasulullah, lalu bekas dosa ini kada dinampakkan di awak, di mana cukup naqatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan timbullah bercak hitam di dalam hatinya. Syukur juga kada kemuha. Ya, kamu akan kemuha. Akon ngalo, bah ibak bener ya kan ketahuan bila berdusta nang kene hirangnya, bila nguya orang kene hirangnya, bila inya menggibah, bila inya memfitnah kene hirangnya, banyak banget hirang. Supan.
Allah tidak ingin membuat umat Rasulullah ini malu. Lalu Jarim bin Ghazali kebanyakan udah, yaitu tadi. Karena kebanyakan nggak ada lagi membedakan ini bau napa, ini bau tamboyak kah, bau tapai kah, bau apa, camuh dah. Seikong bau, seikong bau, seikong bau, seikong bau. Kadang lagi membedakan mana bau tapai, mana bau tamboyak, mana bau. Ya ada. Wazalika. Wa mislu zalika kamisli rajulin dakhala darad dabbagina falam yaqdir 'alal qarari fiha min shiddatir raihati wa natniha wa ahluhal muqimuna fiha yaquluna at-ta'ama wa yashrabuna fiha. Wa mislu zalik, perumpamaannya itu kata Imam Ghazali, kamasali atau kamisli, seperti rajulin seorang laki-laki dakhala masuk darat dabagin ke tempat orang menyamak, ke tempat orang menyamak. Tahu menyamak? Mar tahu mar? Tahu deh. Nah, kita ada belajar fikih. Kulit bangkai atau bangkai itu hukumnya najis kecuali disamak. Kulit bangkai itu contoh ular mati itu najis, kulitnya najis, seberataan najis. Oh kenapa orang mau olah panding dari kulit ular? Berarti kada bolehlah dibawa sembahyang. Ini panding, tahu panding nggak? Nah panding ini kan macam-macam. Ada yang diolah kulit ular, ada yang diolah kulit buaya, ada yang diolah kulit biawak, mana? Macam-macam panding nih. Najis lah. Oh bangkai najis. Namun di dalam hukum fikih ini kulit bangkai akan menjadi suci bila inya dibak. Bila ini disamak. Disamak itu apa artinya? Disamak itu dikuliti, darah-darahnya dibuangi, lendir-lendirnya dibuangi, dibersihi, dijamur, kering, bersih, jadi suci. Maka jadilah tas. Hanya diproduksi, jadilah panding, jadilah sepatu, jadilah tas kulit buaya, tas biawak dan sebagainya. Nah, ada tempatnya penyamakan itu. Zaman dulu mungkin sama aja dengan zaman sekarang, paling teknologinya aja yang berbeda. Alat untuk menyamak itu adalah sesuatu nang barang pahit. Bisa aja benar. Ya kayaknya kita di sini nang pahit tuh apa? Penawar sampai kah? Penawar sampai. Lawan itu tuh bersih itu atau buah majakane bersih lawan itu supaya lendir-lendirnya itu hilang, bersih darahnya nang membawa buruk hilang dipahiti. Nah, karena nang dikeluarkan ini darah, nang diberasi ini lendir, bebau. Soal apa nih kamu ke gudang penyembelihan sapi, bau, ngeri. Ini kamu di sini aja nih penyembeli sapi, bau kan? Bau. Ini kulit lendir ini bau benar, darah ini bau, yang paham lah darah itu bau. Bersih tumpukan darah nengaran tempat atau kumpulan bau kan? Bau. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, falam yaqdir 'alal qarari fiha, dia tidak sanggup bagana di tempat itu.
Ikam masuk ke tempat samak ini nang ini kawala bagana disanggup aku jadi ini kenapa min syiddatir raihah wa natniha karena sangat bau dan busuknya. Bah disanggup aku jadi ini bau banget nih. Karena apa? Karena kita memang jarang. Nah, sedangkan wa ahluhal muqimun tukang samaknya 10 hikong mukimun begenaan ya baru kok makan ada bapak orang wa ahluha al-muqimuna sedangkan ahlinya atau orang-orang tukang samaknya al-muqimuna mereka bertetap begana fiha di tempat samak tadi ya uluna ta'am wa yashrabuna fiha mereka makan makanan minum di dalam itu jua kita jangan makan minum begana kada sanggup. Nah, nangka itu tuh Imam Ghazali nggambarkan. Wala yatabayyanu lahum tilkar raihatul mudninah kada nampak bagi mereka tukang samak itu bau busuk kada ada lagi bisa kami cari nih. Hanya Allah kenapa hari-hari hibak hari-hari gini udah. Jadi kada ada mencium lagi li annaha mala'at unu pahu. Karena bau busuk itu sudah hibak di muntung mereka. Di mala'at memenuhi unu pahu akan hidung-hidung mereka. Kayak itu ya kalau tukang anu dah bahari salahai orang mana mati 10 tahun dibongkar ada hancur larinya ada hancur larinya pada orangnya ada penyembah yang ada karamat nih jar karamat jar ya itu karamat karamat dalam pengertian menyalahi adat bukan kemuliaan. Kenapa orangnya juga ada penyembah yang juga apa nama jar kada hancur teliti punya teliti mana orangnya begawi di padang is baku sudah awak ada ini sudah jadi awaknya tukang is itu ada apalagi kalau nya tuh dingin udah aja aku bisa ya lagi ini iya kan apa iya sudah menyatu is lawan ini tuang uyah gitu juga ini sudah masin awaknya ada hancur lagi. Pakazalika amrul ghibah maka demikian juga lah urusan ghibah fi ayyamina hazi di zaman kita ini iyalah. Jakanya kita nih lah menjaga montong, menjaga hidung, jangan menggibah orang, jangan apa bisa ika mencium salah. Kenapa kita jarang ketemuan? Tapi kita hari-hari jadinya jadi biasa. Lagi sudah hibak nih hidung kita nih hibak, montong kita ini hibak lawan gibah, kada kawal lagi sudah. Habis kemudian qala Ka'bun radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu a'lam bissawab.